protektif itu Bu Sri Mulyani sejauh yang saya tahu itu tidak ingin anaknya dihukum. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas. Pak Menkyu, Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdes Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun. 6 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, industri otomotif kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi negara justru impor 105.000 kendaraan dari India dengan nilai 24,66 triliun rupiah. BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor pickup dan truk untuk program koperasi desa Merah Putih. Rinciannya adalah 35.000 unit dari Mahindra dan Mahindra, 70.000 unit dari Tata Motors. Padahal kondisi industri dalam negeri sedang melemah. Penjualan mobil turun 7%. Permintaan kendaraan niaga lusuh 2 tahun terakhir ini. Kapasitas produksi pickup nasional mencapai sekitar 7 juta unit per tahun. Nah, artinya apa? Artinya kemampuan produksinya ada. Pabrik ada, Bapak Ibu sekalian. Tenaga kerja ada semuanya. Pertanyaan sederhananya adalah kalau kita diproduksi di dalam negeri, mengapa masih memilih impor, Bapak Ibu sekalian? Dampaknya tentu saja nyata. Pertama, nilai tambah ekonomi ke luar negeri. Uang negara tidak berputar di industri nasional. Kedua, lapangan kerja domestik pasti tertekan, Bapak Ibu sekalian. Order besar yang seharusnya menghidupkan pabrik lokal akan hilang. Nah, ketiga apa? Rantai pasok nasional melemah. Industri komponen, logistik, dan UMKM pendukung pasti ikut terdampak, Bapak Ibu sekalian. Belanja publik seharusnya menjadi penggerak industri dalam negeri, terutama saat sektor sedang melemah. Kita mendukung penguatan logistik desa, namun keberpihakan kebijakan harus jelas. Utamakan produksi nasional selama kapasitas tersedia. Karena kemandirian ekonomi itu nggak dibangun dari impor yang sebetulnya bisa kita produksi sendiri. Ngeri banget ini guys, Purbaya mau dijebak sama IMF. Jadi IMF ini nggak habis-habisnya pengen ngadalin memperbudak rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kemarin mereka baru aja ngasih saran buat pemerintah naikin pajak penghasilan PPh 21. Gila nih lu, orang-orang kaum buruh, kerah biru, kerah putih. Karyawan-karyawan swasta siap nggak lu? Pajak penghasilan lu bakal disikat gara-gara IMF. Teman udah resmi ya, IMF itu pengen banget menghancurkan Indonesia. Kemarin itu viral di mana-mana, bahkan sampai koran-koran itu mengabarkan tentang IMF yang memberikan saran guys, nasihat. Ini gila sih, bener-bener gila. IMF itu udah terbukti menghancurkan, memporak-porandakan Indonesia, masih aja didengar nasihatnya. Lu tahu apa nasihatnya? Ini gue bacain. IMF itu menyarankan Indonesia buat naikin pajak penghasilan. Kenapa? Buat jaga defisit supaya tetap di bawah 3%. Dan ini menurut kalian kabar baik atau kabar bagus guys? Teman-teman tahu nggak? Menurut gua ini adalah jebakan yang disetting sama IMF supaya Purbaya menghancurkan ekonomi Indonesia. Ini sadis gaya mainnya IMF. Kenapa sadis? Karena ini bukan pertama kalinya IMF sengaja menjerumuskan negara-negara berkembang supaya tambah miskin, tambah hancur lebur sesuai keinginan mereka. Supaya apa? Begitu mereka hancur, mereka wajib ngutang lagi sama IMF, kasih bunga tinggi. Terus nanti nggak bisa bayar dong, jualin aset-aset negara lu. Sadis, dan ini pola yang sama dan udah berulang-ulang dilakukan oleh IMF di seluruh dunia. Dan gua harap pemerintah nggak terjebak kali ini. Udah cukup lah Indonesia di IMF tahun 98. Masa hari ini kita kasih lagi kepala kita buat sama IMF. Kenapa? Karena IMF itu udah sering banget guys minta negara-negara kecil, negara-negara yang bodoh buat naikin pajak mereka, buat memperbudak rakyat mereka sendiri, buat memperbudak rakyat negara-negara berkembang. Nah, paling sering IMF itu minta naikin pajak penghasilan. Nah, menurut orang-orang pinter di IMF ini katanya bisa memperbaiki ekonomi suatu negara. Ini goblok memang si IMF ini. Negara-negara yang defisit anggarannya besar nanti nggak bisa bayar utang.
nanti nggak bisa lagi membiayai pembangunan di negara itu. Nah, salah satu cara buat membiayai ya pembangunan, bayar gaji PNS, ya menurut IMF, yaitu lo harus naikin nih penerimaan negara. Nah, jadi IMF itu sering banget guys minta negara-negara yang bodoh, yang bisa ditipu, buat naikin pajak mereka, naikin pajak penghasilan, naikin value added tax alias pajak pertambahan nilai, atau bahkan ada lagi pajak karbon atau pajak energi lah. Nah, lebih brutal lagi biasanya udah pajaknya disuruh naikin sama IMF, subsidi dikurangin. Dan government spending, belanja pemerintah wajib dihemat. Konflik antara Sri Mulyani dan Purbaya Sadewa belakangan ramai dibahas dan menurut analisis Hendrajit, pertarungan ini jauh lebih besar daripada sekedar beda pandangan ekonomi. Ia menyebut konflik ini sebagai benturan dua ideologi, stabilitas ala neoliberalisme yang diwakili Sri Mulyani dan agenda restrukturisasi mendalam yang dibawa Purbaya. Sri Mulyani dianggap memegang teguh disiplin fiskal ala IMF, defisit rendah, neraca rapi, dan fokus pada stabilitas. Sementara Purbaya melihat bahwa ekonomi Indonesia butuh dibenahi dari akar, bukan hanya dijaga permukaannya. Di titik inilah gagasan keduanya bersinggungan. Hendrajit menilai ketegangan muncul karena langkah Purbaya mulai menyentuh kepentingan besar yang selama ini menguasai ekonomi. Gabungan neoliberalisme dan neofeudalisme yang melahirkan oligarki, rente, dan konglomerasi yang kuat. Struktur inilah yang ia sebut sebagai sabotase struktural. Proses halus yang perlahan melemahkan negara. Ia bahkan menyinggung konsep robber baron, kelas elit yang hidup dari akses dan koneksi, bukan produksi. Menurutnya inilah lawan sebenarnya yang dihadapi Purbaya. Karena itu ia menyamakan Purbaya dengan Pangeran Purbaya dari Banten, simbol perlawanan terhadap... Kita kan negara kita sendiri ya. Dan kita semua tahu pajak itu dipakai untuk tadi ngurusin pendidikan anak-anak, dari mulai pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai rumah sakit, kemarin pandemi gitu ya. Pajak juga sebetulnya yang Anda nikmati tiap hari. Tadi pagi pasti Anda semuanya entah minum teh, makan nasi goreng, itu pasti dimasaknya pakai LPG. Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Kalau Anda ngecharge baterai atau ada listrik di rumah, itu Anda dapat juga subsidi dari kita, itu adalah pajak juga. Anda jalan raya, jalannya dibangun, itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin lihat Indonesia bagus gitu aja. Kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak mau ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajaknya biar senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Kita lihat, ternyata kita nggak punya title. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu nggak ada titlenya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Itu real story. Jadi jangan lupa Kementerian Keuangan depan itu adalah gedung Dendels dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebetulnya waktu itu adalah headquarternya VOC kan. Kemudian VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. Jadi selama ini bilang nggak punya duitnya numpuk. Itu dari Bank Keuangan sempat 800 triliun, 2002 800 triliun sana. 2004 2005 peaknya sempat 650 triliun cash nganggur di sana. Saya mengajak teman-teman warganet, coba bayangkan kira-kira seperti apa wajahnya Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang sangat kosohor itu, yang katanya tokoh keuangan dunia, yang sangat dikagumi bahkan mendapatkan predikat ini itu dari Bank Dunia. Hanya dalam waktu 2 bulan, kata kawan saya El Prisdat,
Ketua Balitbang Partai Gerakan Perubahan, dia bilang Sri Mulyani hanya dalam waktu 2 bulan dijungkir balikan reputasinya oleh Menteri Keuangan Purbaya. Terlalu banyak yang disembunyikan, dan kita sebagai warga negara tentu sangat berdaulat untuk mempertanyakan kemana uang-uang itu semua di era Sri Mulyani. Salam. Menko Purbaya bocorkan satu lagi dosa Sri Mulyani, bikin emosi dengarnya. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu, karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Kalau saya nggak percaya IMF. Menurut saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Guys, ngeri banget ini guys. Purbaya mau dijebak sama IMF. Jadi IMF ini nggak habis-habisnya pengen ngadalin memperbudak rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kemarin mereka baru aja ngasih saran buat pemerintah naikin pajak penghasilan PPh 21. Gila nih lu, orang-orang kaum buruh, kerah biru, kerah putih. Karyawan-karyawan swasta, siap nggak lu? Pajak penghasilan lu bakal disikat gara-gara IMF. Lu kok bisa? Kalau lu penasaran, apa sih strategi IMF buat menghancurkan Indonesia di tahun 2026 ini? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, IMF itu pengen banget menghancurkan Indonesia. Kemarin itu viral di mana-mana, bahkan sampai koran-koran itu mengabarkan tentang IMF yang memberikan saran guys, nasihat. Ini gila sih, bener-bener gila. IMF itu udah terbukti menghancurkan, memporak-porandakan Indonesia, masih aja didengar nasihatnya. Lu tahu apa nasihatnya? Ini gue bacain. IMF itu menyarankan Indonesia buat naikin pajak penghasilan. Kenapa? Buat jaga defisit supaya tetap di bawah 3%. Dan ini menurut kalian kabar baik atau kabar bagus guys? Teman-teman tahu nggak? Menurut gua ini adalah jebakan yang disetting sama IMF supaya Purbaya menghancurkan ekonomi Indonesia. Ini sadis gaya mainnya IMF. Kenapa sadis? Karena ini bukan pertama kalinya IMF sengaja menjerumuskan negara-negara berkembang supaya tambah miskin, tambah hancur lebur sesuai keinginan mereka. Supaya apa? Begitu mereka hancur, mereka wajib ngutang lagi sama IMF, kasih bunga tinggi. Terus nanti nggak bisa bayar dong, jualin aset-aset negara lu. Sadis, dan ini pola yang sama dan udah berulang-ulang dilakukan oleh IMF di seluruh dunia. Dan gua harap pemerintah nggak terjebak kali ini. Udah cukup lah Indonesia di IMF tahun 98. Masa hari ini kita kasih lagi kepala kita buat sama IMF? Demikianlah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berita-berita yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada kita semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga saudaraku diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kelancaran beraktivitas,
memudahkan segala urusan. Baiklah saudaraku, minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan melanjutkan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.